Dulur, nang kene panggonane informasi sing akurat tur terpercaya seputar Kebumen. Jadi pemirsa, hari ini bersama saya Bianca. Saya sekarang berada di Dukuh Karangasem, Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen. Tepatnya di peternakan perkutut dengan nama Dramenggala milik Bapak Nurrohman. Awalnya gimana Pak? Karena hobi Mbak. Jadi awal tahun 2005 saya sudah mulai suka. Dulu saya pindah-pindah di Wangon, di Kebumen, kita ikut perlombaan. Awalnya cuma lihat, akhirnya kita beli 1 pasang, 2 pasang, kita ternak seperti ini. Dari tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2005-2006 pertama kali saya peternak. Kita jodohkan, beli 1, beli 2, kita jodohkan. Terus dari hobinya Bapak ini untuk dijual kembali atau hanya cuma lomba atau? Di samping hobi, kami juga ada paguyuban yang di Kabupaten Kebumen ini namanya paguyuban Kukilo Kencono. Itu ada perlombaan, mungkin kita bawa ke Jogja, ke kota-kota lain. Di Karangsari sendiri ada di lapangan sebelah barat SMA Negeri 2. Oh, banyak Pak yang sudah dipelihara? Kebetulan ini 72 pasang, terus di rumah saya sendiri ada 20 pasang. Semuanya 92 pasang dari berbagai macam jenis. Nah, itu ada burung putih lokal, cemani, majapahit, bangkok, terus ada derkuku, sama puter. Pak, ini kan bisa dijual belikan juga ya Pak, jadi dari hobi terus bisa menghasilkan untuk dijual kembali. Harganya kisaran gimana Pak kalau untuk harganya? Alhamdulillah Mbak, ini jadi di samping hiburan, hobi, terus rekan-rekan kami juga akan banyak karena ada terbentuk perkumpulan paguyuban. Nah, dari kita jual sedikit menambah untuk ekonomi di rumah. Jadi 1 ekor dari harga yang paling murah sampai mungkin yang di sini milik saya yang mahal, jenis lokal putih yang namanya putih kapas. Itu 1 pasang bisa sampai 3.500.000 diambil tengkulak. Nanti tengkulak kan akan dibawa ke luar kota Kebumen. Sistemnya tengkulak ini ada yang online, mungkin ada yang sudah menjalin komunikasi terkait masalah bisnis Jakarta, Surabaya, Jogja, dan lain sebagainya. Kalau untuk jenisnya sendiri Pak, ini macam-macam, ada berapa macam? Jenisnya bermacam-macam Mbak. Jadi dari pertama kali kita hobi untuk lomba jenisnya untuk bangkok itu kita ambil suara. Jadi suara ini kita adu. Itu yang diadu dari suara bagusnya atau kencangnya? Dari suara bagus, lagu, seperti artis lah, itu sudah gitu. Nikmat di hati, di pikiran. Terus lain lagi yang warna, kita jenis warna berarti warna dari tadi yang saya sampaikan, cemani, terus ada putih kapas, putih biasa, majapahit. Sebelum kemarin COVID Corona, kebetulan majapahit saya bisa jual induk 3.500.000. Lumayan itu sepasang? Iya, sepasang induk. Kalau yang anak kita kadang sistem jual kan birut, diambil dari pengepul, dari yang harga murah, paling murah mungkin seplitan yang hitam-hitam biasa, sampai dengan
kita punya lokal, terus semani, Majapahit itu diambil rata-rata kita di pasar. Dari paguyuban sendiri atau apa namanya perkumpulan itu ada nama yang familiar, maksudnya Kita dari paguyuban, memang paguyuban kita kasih diberi nama Bungkilo Kencono. Bungkilo Kencono itu Jawa lah ya. Itu Nah, terus berbentuk masing-masing peternak ini punya nama. Oh, Nah, masing-masing peternak kebetulan Big Farm Dramenggala. Jadi peternakan saya namanya peternakan Dramenggala. Terus kebetulan yang khusus untuk Bangkok kita kasih tanda ring atau gelang. Nah, itu harapannya kalau nanti kok juara, nama gelang itulah yang akan dicari. Oh, gitu. Gelang itu namanya Yulia dan di situ ada nomor telepon atau mungkin nomor HP saya. Oh, siap. Untuk memelihara burung perkutut ini, untuk cara perawatannya gampang atau gimana? Agak repot atau gimana? Kebetulan yang saya lihat atau mungkin yang saya alami, Mbak, dari mungkin unggas-unggas yang lain atau mungkin peternakan yang lain, mungkin seperti sapi kan kita harus cari rumput. Ya. Nah, kalau ini kan baru cuman biji-bijian, biji-bijian yang namanya millet atau mungkin beras merah, ketan hitam, kita ramu, kita campur, jadi makanan sehari-hari untuk burung. Nah, terus kita cek setiap hari pagi, kita cek untuk air minum atau mungkin pakan. Insya Allah tidak menjadi beban dan sangat ringan lah, sangat mudah. 3 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali baru habis. Atau baru habis. Oh, baru habis. Nah, kita kasih sedikit. Itu pun kita seperti tempat pakan itu bikin sendiri, pakai botol-botol itu. Pak, dari hobi tadi jenengan kan terus menjadi rutinitas Bapak, terus menghasilkan income untuk keluarga Bapak. Apakah Bapak ini sebagai pencaharian utamanya atau Bapak punya sambilan lain gitu? Jadi betul, Mbak. Jadi ini karena hobi lah. Karena suka, yang akhirnya bisa kami kembangkan sebanyak ini. Yang tadinya awal mungkin baru berapa pasang, 2 pasang, mungkin berkembang 5 pasang, kita jual untuk beli kandang, untuk beli burung. Jadi sekarang alhamdulillah sampai 92 kandang. 92 kandang. Ketika ini keluar 1 bulan berapa ekor atau mungkin berpuluh ekor, kan menjadi tambahan ekonomi. Kebetulan di samping ini karena hobi, untuk hiburan, penghasilan tambahan, Mbak. Bapak kan tadi punya pekerjaan tetap selain hobi ini, selain memelihara burung perkutut ini. Apakah mengganggu Pak dari pekerjaan kantornya, terus agak ribet gitu untuk memeliharanya? Kebetulan bermasalah enggak? Gini, Mbak. Jadi burung ini sangat mudah dipelihara. Jadi kami atau mungkin rekan-rekan juga banyak yang dari beliau itu punya pekerjaan tetap, mungkin dari PNS atau mungkin beliau tukang kerjaan lain lah ya. Ini sangat tidak mengganggu, Mbak. Kebetulan ketika ada tugas dari kantor atau mungkin dari kerjaan saya, atau mungkin bisa keluar kota gitu, bisa di ini Pak? Bisa saya tinggal. Jadi nanti saya perintahkan atau mungkin saya suruh adik atau mungkin keluarga saya tinggal ngasih pakan. Jadi kita kasih tahu bahwa ini pakannya, cara makan, cara ngasih makan ini, terus air, itu saja, Pak. Yang penting jangan sampai lupa makannya aja ya sama Iya. Masalah kebersihan enggak tentu. Kami 1 minggu, 2 minggu baru kami gitu ya? bersihkan. Jadi enggak setiap hari? Enggak. Ini karena kan ramah lingkungan, Mbak. Jadi tidak bau kotoran. Terus kami kasih dasar pasir laut. Ketika ini burung ini ada kotoran, buang kotoran, itu langsung kering, Mbak. Jadi kita ayak pakai
itu apa streaming atau mungkin kekayaan. Pak, ini kan sedang kita apa namanya pandemi begini. Nah, untuk usaha burung perkutut ini kan memang dijual belikan atau luar kota mungkin ya. Nah, itu ngaruh nggak sih Pak adanya kita bencana seperti ini? Adanya COVID corona ini iya. ya. Kebetulan adanya COVID corona hampir menyeluruhkan terkena imbas. Bukan saja peternak atau mungkin pedagang yang lain. Dari kita mau sistem kirim paket itu pun kan ada batas, ada terkendala di situ. Nah, awal pertama corona ini di Kabupaten Kebumen kami agak sedikit terhenti untuk pengiriman. Jadi kami pun sementara kami kasih pakan. Tapi setelah sehabis Lebaran, alhamdulillah saya sendiri pribadi saya jual sudah ratusan ekor burung. Walaupun saya ambil dari petani-petani lain, peternak-peternak lain. Ada sekitar hampir 200 ekor yang transaksi di sini kan kami jual ya. Berarti sudah mulai new normal kembali nih Pak? Sepertinya malah lebih dari yang biasanya. Oh gitu. Jadi sekarang detik ini tanggal segi ini sekarang Kabupaten Kebumen kehabisan piyik-piyik yang untuk dipaket. Oh gitu. Harapannya Bapak untuk perkembangan peternakannya Bapak sendiri gimana? Ya, harapan saya ke depan semakin maju, semakin berkembang, semoga bisa benar-benar membantu ekonomi keluarga saya. Mungkin nanti anak-anak saya bisa kuliah, mudah-mudahan bisa diambil dari hasil ini. Jadi ya pokoknya harapan itu mungkin dari Bangkok sendiri bisa jual puluhan juta ya, seperti itu. Jadi dari hobi Bapak berharap maksudnya ini bisa jadi apa ya, income buat Bapak sendiri untuk keluarga dan Bapak gitu ya. Siap, oke. Jadi dari perbincangan saya dengan Bapak Nur Rahman ini bahwa dari berawal dari hobi itu lama-lama ditekuni bisa menghasilkan income dan pendapatan untuk keluarga dan sama sekali tidak mengganggu pekerjaan utamanya Bapak Nur Rahman ya Pak ya. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk pemula dan masyarakat lain yang memang hobi atau suka sama burung perkutut dan memang sangat tidak mengganggu pekerjaan utamanya Bapak Nur Rahman ini. Semoga apa yang dilakukan Bapak Nur Rahman ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat luas. Sekian dari saya, Bianca melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Kayak gitu. Gimana?